Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ajaran Tritunggal yang Alkitabiah versus Tritunggal non-Alkitabiah. Mungkin ada yang bertanya, loh memang ada Tritunggal yang non-Alkitabiah? Ada. Banyak pengajar-pengajar Kristen, para pendeta, yang mereka tidak mengerti maksud dari ajaran Tritunggal, lalu mereka berusaha menjelaskan Tritunggal agar bisa dimengerti orang, tetapi justru melenceng dari apa yang dijelaskan oleh Alkitab atau kitab suci. Mereka berusaha supaya bisa terlihat masuk akal dan mudah diterima. Padahal sebenarnya ajaran itu keliru. Nah, saudara, mari kita lihat ajaran Tritunggal yang Alkitabiah itu seperti apa. Nah, rumusan Tritunggal dalam bahasa Yunaninya adalah trias hypostasis mia ousia. Kalau bahasa Latinnya tres personae una substantiae. Lalu bahasa Inggrisnya three persons one essence. Bahasa Indonesianya adalah tiga pribadi dalam satu hakikat. Ini bahasa Indonesianya ya, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud pribadi ini diambil dari kata hipostasis. Jadi yang dimaksud pribadi ini bukanlah pribadi dalam pengertian ilmu psikologi yang berisi sifat-sifat kecenderungan-kecenderungan manusia, bukan. Yang dimaksud pribadi yang dari kata hipostasis ini maknanya adalah realitas yang nyata dan hidup walaupun tidak tampak. Apa sih konsep Tritunggal yang salah itu? Nah, saudara, ada beberapa konsep Tritunggal yang salah. Ada orang mengatakan Tritunggalnya Kristen itu adalah tiga Allah yang menjadi satu. Ini keliru. Ya, ada yang mengatakan satu pribadi, tiga nama atau tiga sebutan, tiga gelar. Ini juga keliru. Ada yang mengatakan satu nama, tiga kedudukan. Ini juga tidak alkitabiah. Ada yang mengatakan satu pribadi, satu hakikat, tiga fungsi. Ini juga tidak alkitabiah. Jadi yang saya bahas adalah 4 orang yang berusaha menjelaskan tentang Tritunggal, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran kitab suci dan tidak diimani oleh gereja pada umumnya. Kesalahan yang pertama adalah tiga Allah yang menjadi satu. Bapa adalah satu menurut ajaran ini. Yesus adalah satu. Lalu Roh Kudus adalah satu. Bapa satu tambah Yesus satu tambah Roh Kudus satu harusnya tiga. Tapi yang tiga ini menjadi satu. Nah ya, tiga Allah yang menjadi satu. Nah ini keliru. Ya, maka Tritunggal menurut teori inilah tiga Allah yang menjadi satu. Ini tidak yang diajarkan Alkitab. Kesalahan kedua, satu pribadi tiga nama atau sebutan atau gelar. Ya, menurut teori ini Allah itu satu pribadi, tetapi mempunyai tiga sebutan atau panggilan, yaitu Bapa karena dia mencipta, Anak atau Yesus karena menyelamatkan, dan Roh Kudus karena hadir untuk menyertai. Itu hanyalah sebutan atau gelar-gelar atau nama-nama dari pribadi yang satu itu. Nah, saudara, faktanya adalah nama-nama atau sebutan-sebutan Allah atau gelar Allah dalam Alkitab itu banyak, tidak hanya tiga. Lalu dikemanakan gelar-gelar nama-nama yang lain? Contohnya nama Yahweh, nama El, ya nama Yehova, Elohim, Eloah, Adonai, Yesus, Bapa, Roh Kudus, Anak, Theos, Kurios, Firman, dan lain sebagainya. Ya, hanya Yesus, Bapa, Roh Kudus saja yang dipakai. Ya untuk Tritunggal, lalu yang lainnya dihilangkan nama-nama itu. Nah, makanya satu pribadi tiga nama atau sebutan itu tidak alkitabiah.
karena mengabaikan nama-nama yang lain. Lalu kesalahan ketiga, satu nama tiga kedudukan. Nah, menurut mereka Tritunggal itu berbicara kedudukan atau jabatan dari Allah sendiri. Kedudukan sebagai pencipta disebut Bapa, kedudukan sebagai yang berfirman maka disebut Yesus, kedudukan yang memelihara, menjaga alam semesta itu disebut kedudukannya adalah Roh Kudus. Tetapi sebenarnya satu nama saja, yaitu nama Yesus atau nama Yahweh. Nah, saudara, di dalam Alkitab sebenarnya kedudukan Tuhan juga banyak, tidak hanya tiga. Ya kalau berbicara Tritunggal, berbicara kedudukan, mestinya tidak Tritunggal, banyak kedudukannya. Ya misalnya sebagai raja itu baru satu, penguasa, pemerintah, pencipta, hakim, penyelamat, sesembahan. Berarti ini lebih dari lima. Ya bukan Tritunggal lagi, bisa panca, bisa septa, bahkan lebih kedudukan-kedudukan Tuhan yang dinyatakan Alkitab. Ya itu banyak, bukan hanya tiga. Maka satu nama tiga kedudukan untuk menjelaskan Tritunggal adalah penjelasan yang keliru atau salah. Dan nama-nama Allah sendiri juga banyak, seperti kesalahan yang nomor 2 tadi. Kedudukannya banyak, nama-namanya juga banyak. Lalu kesalahan 4, satu pribadi, satu hakikat, tapi tiga fungsi. Hakikatnya satu, pribadi satu, hanyalah tiga fungsi. Ya, misalnya berfungsi mencipta tadi, maka itu Bapa. Allah dengan fungsi berfirman, fungsi yang menyelamatkan ciptaan disebut Yesus, fungsi yang memelihara, melindungi, menghibur, membimbing maka Roh Kudus. Itu hanya fungsi-fungsi saja. Nah, nyatanya fungsi atau sifat-sifat atribut-atribut Tuhan itu lebih daripada tiga. Di samping ada pencipta, ada maha kuasa, ada maha kasih, menyelamatkan, memelihara, melindungi, memberkati, hadir, maha tahu, maha suci, dan lain-lain. Ya, maha yang menghukum. Nah, saudara, banyak atribut-atribut Tuhan yang menunjukkan fungsi dari Tuhan, ya, itu dikemanakan atribut-atribut Tuhan yang lain. Kenapa hanya tiga fungsi itu saja yang diutamakan? Nah, mari kalau begitu bagaimana Tritunggal yang Alkitabiah? Tritunggal Alkitabiah itu pertama kadang disebut dengan kata Trinitas, dari kata tri dan unity. Atau kata Tritunggal dari kata tri dan tunggal. Tri artinya tiga, unity artinya kesatuan, tunggal artinya satu kesatuan. Jadi maknanya sama. Ya, ada tri tunggal, ada yang bagian tri, ada yang tunggal. Berbicara Tritunggal Alkitabiah bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah. Tidak mempermasalahkan jumlah Allah. Ya. Kekristenan sejak semula sudah beres mengenai keesaan. Ya, gereja mula-mula bahkan Paulus sendiri pun juga mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Para rasul meyakini keesaan Tuhan, nggak ada masalah. Ya, bahwa Tuhan itu satu. Lalu kalau Tuhan satu, kenapa Tritunggal? Nah, ketika berbicara Tritunggal Alkitabiah sebenarnya berbicara mengenai bagaimana hakikat keberadaan dalam diri Allah yang satu itu. Hakikat Allah yang satu itu bagaimana? Apakah satunya Allah itu sama seperti satunya ciptaan nominal yang bisa dihitung? Segala sesuatu yang bisa dihitung itu terbatas.
Ya, satu berarti ada dua, bisa dihitung nominalnya, berarti terbatas. Nah, kita perlu tahu bahwa pengertian satu untuk Allah berbeda dengan satu untuk ciptaan. Kita harus bisa membedakan satunya Allah dengan satunya pisang goreng. Ya, kita harus bisa bedakan satunya Allah. Pengertian satunya Allah itu berbeda dengan satunya pisang goreng. Satunya pisang goreng adalah satu yang terbatas, sedangkan satu untuk Allah adalah satu yang tidak terbatas, yang transenden, bahkan satu yang tidak bisa dihitung secara nominalnya. Maka agar jemaat tidak salah dalam memahami satunya Allah dengan satunya benda, ajaran Tritunggal ditegaskan oleh gereja sesuai dengan kitab suci. Walaupun kata Tritunggal itu tidak ada. Tetapi kata Tritunggal itu sebenarnya adalah mau meringkas surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu kan panjang untuk menjelaskan hakikat Tuhan. Apa hakikat Tuhan? Allahmu orang Kristen. Kita menjawab, oh hakikat Allah adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu kan panjang. Lalu untuk memudahkan disebut Tritunggal. Nah, itu untuk mempermudahkan dari apa yang diterangkan kitab suci. Nah, kalau ada kata tri dan tunggal, lalu apa yang tri atau yang tiga ini? Yang tiga atau yang tri adalah pribadi-pribadi Allah. Pribadi-pribadi Allah yang tiga. Bapa adalah pribadi. Firman adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Maka pribadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi dalam satu hakikat, maka pribadi-pribadi ini bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi, bisa melakukan segala sesuatu dalam satu kesatuan, tidak bertentangan dengan yang lainnya. Bapa berkomunikasi dengan Firman, Firman berkomunikasi dengan Roh Kudus, Roh Kudus berkomunikasi dengan Bapa, dan semuanya. Bapa mengasihi putra atau anak, anak mengasihi Roh Kudus, anak juga mengasihi Bapa. Mereka saling mengasihi sejak semula. Nah, pengertian pribadi ini diambil dari kata hipostasis. Ya, saya tegaskan kata pribadi ini bukanlah kata dari psikologi. Ya, tapi kata pribadi ini dari kata hipostasis, yaitu realitas yang hidup, rasional, berkehendak walaupun tidak terlihat. Ya, realitas yang hidup, rasional, berkehendak, mampu bertindak walaupun tidak terlihat oleh mata. Inilah pengertian hipostasis, ya, bukan pengertian pribadi dalam konteks psikologi. Lalu apa yang tunggal? Yang tunggal adalah hakikat kealahan. Jadi 3 pribadi yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu dalam hakikat kealahannya. Alkitab mengatakan Adone Elohenu Adone Echad. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Yesus kembali menegaskan itu. Rasul-rasul juga menegaskan Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa, yang Echad, tunggal. Mengenai hakikat kealahan. Tetapi mengenai pribadi-pribadinya dinyatakan dalam 3 pribadi. Nah, saudara, kata Esa itu tidak selalu berarti jumlah satu secara nominal. Di dalam Alkitab, kata Esa itu tidak selalu mempunyai arti satu secara nominal, tetapi juga bisa berarti menyatu atau satu kesatuan. Ya.
Satunya nominal itu berasal dari kesatuan lebih dari satu. Itu kata esa yang dipakai dalam Alkitab kita. Contohnya Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, satu daging ini menurut kata ehad, keduanya menjadi ehad. Ya, dari dua menjadi satu. Jadi satunya ini bukanlah satu secara nominal, tetapi satunya itu satu kesatuan. Kita perlengkapi makna ehad yang adalah tunggal atau kesatuan itu dari Maleakhi pasal 2 ayat 15. Nah, ini bahasa Ibraninya velo ehad asah usea ruah lo umah ha ehad mefaches seraa Elohim fenis martem berukachem ufeset neurecha alif god. Ini bahasa Ibraninya ya. Nah, kita terjemahkan velo ekhat ya dari satu kata itu kata. Dan bukankah kesatuan asah mencipta usear dan limpahan atau pancaran ruah roh lo dari umah dan apakah hakikat kesatuan itu mefahes kehendaki atau cari atau inginkan seraa benih Elohim ilahi Venis martem dan jagalah dirimu beruchachem di dalam rohmu uveset dan kepada istri neurecha sejak masa muda alif God jangan tidak setia. Ya, kalau terjemahkan, ini terjemahan saya pribadi ya. Dan bukankah satu kesatuan dia ciptakan dari pancaran rohnya? Ya, laki-laki adalah pancaran roh Tuhan, perempuan adalah pancaran roh Tuhan. Lalu diciptakan menjadi satu kesatuan. Dan apa yang dia kehendaki dari keekatan atau keesaan kesatuan itu? Ketika pria dan wanita menjadi satu keluarga, satu pasang menikah suami istri. Yang dikehendaki adalah adanya benih ilahi. Maka firman Tuhan katakan, dan jagalah dirimu dan rohmu. Karena roh itu dari pancaran roh Tuhan, janganlah mereka tidak setia kepada istri masa muda. Karena rohnya pria itu dari pancaran roh Tuhan, istri yang wanita itu juga pancaran roh Tuhan. Maka harus setia, karena Tuhan menghendaki kesatuan, keekatan, atau keesaan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa yang dimaksud esa itu bukan hanya satu secara nominal, hitungan satu, tetapi pengertian juga adalah menyatu, manunggal, menjadi satu secara sempurna. Ini makna ehad. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah pribadi. Ciri-ciri pribadi itu mempunyai etos, logos, patos. Etos perilaku atau tindakan, logos pikiran, patos kehendak, perasaan, emosi. Bapa mempunyai etos, Bapa mempunyai logos, Bapa mempunyai patos. Firman juga sama, Roh Kudus juga sama, mempunyai etos, logos, dan patos. Yang berbeda, tetapi dalam satu kesatuan. Terkoordinasi menjadi satu tindakan yang bersama, pikiran bersama, perasaan yang sama. Nah, saudara, ketigaan pribadi Allah itu kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, ini saya warnai dengan warna berbeda. Pribadi-pribadi yang ada di dalam Yohanes pasal 14, 16 sampai 17 bagian awal. Aku, ini pribadi yang pertama, Yesus, saya kasih merah, akan meminta kepada Bapa, biru ya warnanya. Ada aku, Yesus, ada Bapa. Yesus meminta kepada Bapa. Ini berarti Yesus dan Bapa adalah sesuatu yang berbeda. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapa memberikan seorang penolong yang lain.
Berarti yang diberikan Bapa itu bukan Yesus dan bukan Bapa, tapi penolong yang lain. Supaya ia, saya warna hijau juga, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, dari sini aja udah ada jelas, ada Yesus yang meminta. Memintanya kepada siapa? Kepada Bapa. Dan Bapa memberikan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Nah, ini kan sudah tiga, ya tiga pribadi di sini. Tidak mungkin Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus adalah Yesus. Nah, kalau Bapa dan Roh Kudus sama dengan Yesus, coba maknai kata-kata ini dengan itu semua. Aku, ya Yesus, akan meminta kepada Bapa, yaitu Yesus sendiri juga, dan ia, Yesus itu sendiri, akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Yesus yang lain. Nah, mana aneh? Yesus yang lain. Supaya ia, Yesus yang lain itu menyertai kamu senantiasa selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yesus itu sendiri. Nah, ini kan jadi kalimatnya itu kan bunyinya seperti apa? Yesus meminta kepada Yesus agar Yesus yang dia minta itu memberikan Yesus yang lain. Nah, ini kan aneh. Ya. Ini hanya bisa dipahami kalau Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Kalau Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, maka ayat ini jadinya nggak bisa dipahami. Yesus meminta kepada dirinya sendiri supaya mengirimkan dirinya sendiri untuk menyertai. Minta kepada dirinya sendiri supaya mengirim dirinya sendiri, itu gimana bunyinya? Nah, saudara, inilah bukti ada ketigaan pribadi Allah, ya Allah Tritunggal. Nah, pluralitas dalam diri Allah yang Esa itu jelas ditegaskan oleh Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang waras, yang normal akan mengatakan kami itu pasti jamak atau plural, lebih dari satu. Ya, kami itu tidak mungkin satu. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Enggak perlu orang yang berpendidikan tinggi untuk mengetahui kata kita itu adalah lebih dari satu. Ya, tidak perlu seorang teolog-teolog yang doktor dan profesor untuk mengetahui kata kita itu plural. Jelas kata kita itu plural, tidak mungkin tunggal. Yesus mengatakan kita ketika berbicara dengan Bapa kita, lalu kami. Ini menunjukkan ada pluralitas dalam diri Allah yang Esa itu. Nah, justru kesatuan Tritunggal ini oleh Yesus ya diperintahkan supaya jadi model bagi kesatuan gereja. Model kesatuan gereja. Gereja apakah tunggal? Gereja itu plural, ya banyak tetapi satu. Okumene. Ya, hakikatnya satu walaupun banyak. Perhatikan di sini Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan saudara ya, supaya mereka semua, gereja, rasul-rasul menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus yang adalah satu. Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Bahwa ini kesatuan. Ya, Yohanes 17:22.
dan engkau telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Perhatikan, kesatuan gereja itu diharapkan Yesus sama seperti kesatuan Bapa dan Yesus. Kesatuan antara Bapa dan firman-Nya yang tidak terbagi-bagi, tidak tercerai, tidak terpecah belah. Ini diharapkan kesatuan gereja, model kesatuan gereja. Nah, faktanya gereja apakah satu? Gereja itu banyak, tetapi kita harus meniru model kesatuan Tritunggal itu. Walaupun banyak berbeda-beda, tetapi kita satu, gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Tritunggal adalah pribadi. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan barang siapa mengasihi aku, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hanya pribadi yang bisa mengasihi. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang bisa mengajar, mengingatkan itu adalah pribadi. Oh, itu kan hanya personifikasi. Realitanya di dalam fakta Alkitab, Roh Kudus itu betul-betul mengajar, betul-betul berbicara, betul-betul berinteraksi dengan para rasul. Ya, bukan hanya sekedar personifikasi saja, tapi real hadirnya Roh Kudus itu. Nah, saudara, kalau ada orang mengatakan Tritunggal kok jadi susah dimengerti, Tuhan kok susah dimengerti. Nah, saudara, kita nggak perlu kemudian eh, apa mengkompromikan Alkitab supaya Tritunggal diterima dan dimengerti. Karena hanya umat terpilih yang menerima Tritunggal. Bagi umat yang terpilih yang dibukakan pengertiannya oleh Tuhan, dia akan menerima dan mengatakan, oh ya ini nggak bertentangan dengan akal sehat. Ya. Melampaui akal tetapi bukan bertentangan dengan akal sehat. Tidak apa-apa. Jangan tergoda untuk merasionalisasi sesuai dengan cara berpikirnya manusia. Karena cara berpikir manusia itu dari zaman ke zaman itu berubah. Ya, ada masa yang berubah. Yang dulu dianggap rasional, sekarang dianggap mitos. Yang dulu dianggap mitos, sekarang dianggap rasional. Ya berubah-ubah. Tetapi Alkitab itu tidak berubah. Ya, maka saudara, hanya yang Tuhan kehendaki untuk menyatakan dirinya saja yang bisa memahami Tritunggal. Yohanes pasal 14:8 kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9-nya kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, saudara ya. Jadi Yudas yang bukan Iskariot menyatakan, oh Tuhan, Tuhan ini menyatakan diri kepada mereka saja, maka mereka bisa percaya. Kalau bukan yang dipilih untuk Tuhan menyatakan dirinya, tidak bisa mengerti. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan hidayah, Tuhan memberikan pencerahan dalam pikirannya, dia bisa mengerti dan menerima Tritunggal yang Alkitabiah itu. Nah, demikian apa yang saya ajarkan mengenai ajaran Tritunggal Alkitabiah berdasarkan firman, pernyataan firman Tuhan sendiri, bukan dikarang-karang, bukan dibuat, bukan dirasionalisasikan supaya sesuai dengan struktur berpikirnya manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang pun juga struktur berpikirnya masing-masing berbeda. Ya, tetapi Alkitab yang tidak berubah itu, kita harus menyesuaikan pola pikir kita berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.